Oke, selamat datang kembali di kelas Object Oriented Programming. Mohon maaf sebelumnya kalau materinya agak sedikit terlambat. Kali ini kita akan masuk ke dalam pertemuan ke-9, di mana kita akan membahas tentang enkapsulasi. Ini merupakan materi yang sebenarnya mudah untuk dipahami, tapi penjelasannya agak sedikit ribet. Ibarat teman-teman semua main layang-layang, pas narik layang-layangnya, benangnya tidak digulung. Rumit ya, kerukut gitu. Oke, kita akan masuk ke dalam materi enkapsulasi. Kira-kira apa itu enkapsulasi? Enkapsulasi di sini bisa kita katakan merupakan suatu pembungkusan. Oke? Merupakan suatu pembungkusan terhadap variabel, metode, bahkan juga terhadap kelas, yang dimana bermanfaat untuk menyembunyikan rincian-rincian implementasi dari pemakai. Kira-kira bisa dipahami ya? Kita bisa ibaratkan enkapsulasi di sini merupakan suatu kapsul. Oke? Perhatikan di sini, kapsul di sini, satu buah kapsul di sini kita katakan sebagai kelasnya. Dan metode serta variabel kita katakan sebagai isi dari kapsulnya. Jadi serbuk dari kapsulnya kita katakan ada metode dan juga ada variabel. Bukan berarti bahwa sisi kapsul warna biru itu metode dan sisi kapsul warna putih ini variabel, bukan. Jadi satu kapsul ini kita katakan sebagai kelasnya. Isi dari kapsulnya ini adalah terdiri dari metode dan juga variabel. Bisa dipahami kira-kira? Pasti bingung ya? Oke, kita pahami dulu. Kita kembali beberapa detik yang lalu bahwa enkapsulasi kita katakan sebagai suatu pembungkusan. Jadi pembungkusan di sini, oke, kelas sebagai kapsul, metode dan variabel merupakan isi dari kapsulnya. Yang bahkan bukan hanya metode dan variabel yang dapat kita bungkus, tetapi kelas juga dapat kita bungkus. Wah, ini kalau sudah ngomong bungkus kemana-mana nih. Oke, kita lanjut lagi. Enkapsulasi dapat diartikan sebagai bungkusan atau wrapper. Ini kalau teman-teman belanja ke supermarket atau kemana gitu ya, ada satu buah bahan sayuran, contohnya misalnya wortel ataupun tomat, itu kan dibungkus dengan plastik yang agak elastis. Nah, itu dikatakan wrapper. Jadi seperti itu. Anggap saja isi atau sayur-sayuran tersebut merupakan metode dan variabelnya. Pembungkusnya ini adalah enkapsulasinya. Oke? Atau bahkan mungkin kelasnya. Jadi wadahnya yang putih di bawah itu bisa dikatakan sebagai kelasnya. Isi sayurannya ini adalah metode dan variabelnya, sedangkan wrap-nya ini adalah enkapsulasinya. Bisa dipahami ya kira-kira ya? Bisa dong, gampang. Yang sering berbelanja pasti sudah paham seperti itu. Kemudian pembungkus ini mendefinisikan perilaku dan melindungi program serta data yang sedang diolah agar tidak diakses sembarangan oleh program yang lainnya. Jadi fungsi daripada pembungkus atau enkapsulasi di sini untuk melindungi program serta data yang sedang teman-teman olah atau teman-teman proses agar nantinya tidak dapat sembarangan diakses oleh program yang lain yang sifatnya mengganggu. Jadi program teman-teman di sini aman atau terjaga kualitas datanya. Bisa dipahami ya kira-kira ya? Ini merupakan salah satu definisi serta fungsi daripada enkapsulasi. Jadi jangan bingung, enkapsulasi itu apa? Intinya enkapsulasi adalah pembungkusan yang membungkus metode,
ataupun variabel dan bahkan juga kelas yang memberikan keamanan terhadap data dan program itu sendiri. Gampang ya? Gampang banget. Nggak sulit. Kalau sulit dipikirkan ya sulit yang diterima nanti ya. Jangan sulit-sulit. Berikutnya enkapsulasi lagi. Ini ada 3 levelnya. Oke. Khusus pada pemrograman Java. Yang pertama ada private. Oke. Ada protected dan juga ada public. Untuk private, di mana hanya dapat diakses pada kelas itu saja. Misalkan di contoh ada kelas A misalkan. Ya udah berarti apapun yang ada di dalam kelas A ya hanya dapat diakses pada kelas A saja. Misalkan ada kelas B, ya isi dari kelas B tidak dapat mengakses isi pada kelas A. Seperti itu. Ini penggunaan private-nya. Yang kedua ada protected. Dapat diakses oleh kelas itu saja dan juga oleh kelas-kelas yang masih memiliki hubungan turunan. Nah, turunan di sini merupakan bahan ajar juga, tetapi ada di pertemuan berikutnya. Ini dikatakan inheritance. Kalau tadi pembungkusan enkapsulasi, kalau turunan inheritance. Ya, ini berbeda. Bahan ajar dan materinya ini berbeda. Oke. Ini berlaku untuk protected. Kemudian berikutnya ada public. Public di sini dapat diakses oleh semua bagian di dalam program, baik itu di dalam kelas, package, subclass, dan di dalam package yang lainnya. Nanti lebih fokusnya kita akan menjabarkan atau membahas 3 level ini di dalam materi berikutnya nanti nih. Oke? Jadi jangan di skip dulu. Kita akan membahasnya satu persatu. Untuk 3 level ini kira-kira bisa dipahami ya. Oke, bisa secara bayangan bisa lah untuk dipahami sedikit dulu, dipahami tipis-tipis dulu, jangan terlalu over paham ya. Oke, berikutnya kita masuk ke access modifier. Oke, di sini kita lebih fokus membahas tentang 3 level enkapsulasi yang sebelumnya. Oke. Modifier berfungsi untuk mengatur level hubungan antar kelas atau dapat dikatakan sebagai class access level. Sebenarnya bukan hanya kelas ya, tapi juga pengaruh ke dalam package, kelas, serta role-nya. Oke. Ada tabelnya di sini. Keterangannya adalah yang pertama ada specifier, ada class, ada package, ada subclass, kemudian ada world. Oke. World di sini merupakan package yang berada di luar package utamanya. Oke. Misalkan nih, ketika membuat suatu project pasti defaultnya akan ada satu package. Oke. Ketika teman-teman membuat package baru, nah ini dikatakan sebagai world. Oke. Bukan package di dalam package, tapi package yang berbeda. Bisa dipahami ya? Yang pertama adalah private. Nah, private, protected, public. Ini merupakan 3 level enkapsulasi yang tadi sudah kita bahas. Oke. Ini untuk akses-aksesnya, di mana private ini dapat diakses pada kelas itu sendiri, sehingga dicentang di bagian kelas saja. Sedangkan untuk package, subclass, dan world-nya dia tidak bisa diakses di sana. Jadi misalkan nih,
Ini kan tidak tercentang di bagian package. Berarti untuk kelas-kelas yang berada di dalam package, dia tidak dapat mengakses antar kelas di dalam satu buah package-nya. Sedangkan di sini keterangannya dia hanya dapat mengakses ya di kelas itu saja. Ini private sifatnya. Dan subclass pun seperti itu. Dia tidak dapat mengakses pada subclass yang ada. Dan juga otomatis word, dia juga tidak dapat mengakses kelas pada package yang lain. Seperti itu. Ini untuk private-nya. Pelan-pelan dipahami, jangan terlalu tergesa-gesa untuk memahaminya. Kalau teman-teman ingin memahaminya secara perlahan-lahan, mungkin bisa di playback lagi yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi didengarkan berulang-ulang gitu ya, biar bisa dipahami. Kemudian di bawahnya ada no specifier. Nah, ini unik. No specifier di sini bukan merupakan 3 level enkapsulasi, dia lebih masuk ke dalam akses modifiernya. No specifier. Dan untuk aksesnya dia dicentang pada bagian kelas dan juga bagian package. Ini mengartikan bahwa untuk no specifier, aksesnya dia dapat mengakses data-data pada berbagai kelas di dalam satu package yang sama. Jadi seperti tadi, misalkan terdapat satu buah package memiliki 2 kelas, misalkan kelas A dan kelas B. Oke. Data pada kelas A dapat diakses ke dalam kelas B dan begitu pula sebaliknya. Tapi ingat, hanya pada satu package saja. Kemudian untuk subkelasnya dia tidak dicentang dan juga wordnya. Ini menandakan bahwa dia tidak dapat mengakses subkelas jika memang terdapat subkelas di dalam package tersebut, dan juga dia tidak dapat mengakses kelas lain yang berada di package yang lain kalau memang terdapat lebih dari satu package, oke, di dalam satu buah programnya. Bisa dipahami ya? Gampang banget. Yang ketiga, protected. Protected di sini dicentangnya itu di bagian kelas, package, dan juga subkelasnya. Ini menandakan bahwa di modifier protected di sini aksesnya dia dapat mengakses kelas yang lain atau antar kelas dan antar subkelas di dalam satu package yang sama. Oke, kita berfokus ke package-nya. Bisa dipahami ya? Sedangkan jika memang terdapat package yang lain dan ada kelas di package tersebut, dia tidak bisa diakses. Ini berlaku untuk protected-nya. Bisa dipahami ya? Kalau misalkan ini contohnya, ada package A dan package B misalkan. Nah, di package A itu ada lagi kelas dan juga subkelasnya. Sedangkan di package B juga ada kelas dan subkelasnya. Untuk protected, ketika kelas yang terdapat di dalam package A ingin mengakses data pada kelas yang terdapat di package B, itu tidak akan bisa. Oke. Ini berlaku untuk protected-nya. Bisa dipahami ya? Bisa dong, gampang banget nih. Jangan terlalu pusing. Hal-hal yang seperti ini jangan terlalu dipusingkan. Ini sangat gampang ya. Yang terakhir ada public. Oke. Public di sini bisa kita katakan kebalikan dari private. Sebenarnya bukan kebalikan dari private ya. Kalau kebalikan dari private, nanti takutnya kelas tidak masuk gitu. Sedangkan di sini untuk public, dia kelas juga masuk. Jadi akses daripada public ini semua. Kan dia lebih sifatnya general untuk public. Dia dapat mengakses data pada kelas yang lain di bahkan package yang berbeda. Dia dapat mengakses kelas dan subkelas yang lain
bahkan di dalam package yang berbeda, bukan hanya pada package itu sendiri, tetapi dapat juga mengakses pada di package yang berbeda. Ini public. Oke, sampai sini kira-kira bisa dipahami ya. Padahal cuma tabel seperti ini, tapi penjelasannya panjang banget ya. Pusing. Tapi jangan dipikirkan pusingnya, pikirkan, oh ternyata seperti itu penggunaan di masing-masing specifiernya. Oh ternyata private dia hanya dapat diakses pada kelas itu saja. Oh ternyata public dapat diakses di seluruh kelas, package, subclass, dan word yang ada. Oh ternyata protected seperti itu pembahasannya. Oh ya, saya paham. Gampang ya, simple. Berikutnya nomor 5, slide kelimanya, access modifier. Oke, ini kita akan lebih spesifik lagi membahasnya. Sebenarnya enggak spesifik, kita akan lebih membahasnya ke bagian codingnya langsung. Nanti akan saya berikan contoh-contohnya, penerapan daripada 4 tipe access modifier di sini di dalam codingnya. Dan juga nanti di sini ada penjelasannya juga. Oke, di sini kan ada default, public, private, protected. Yang tadi sudah saya sampaikan di depan di awal bahwa default di sini bukan merupakan 3 level enkapsulasi, tapi dia merupakan access modifier. Kalau sebelumnya kita lihat lagi ke tabel yang di sini kan ada no specifier. Berarti dia tidak berisikan 3 level enkapsulasi yang tadi, yang sebelumnya. Jadi dia tidak dituliskan apapun, kosong. Jadi langsung penulisannya adalah tipe data serta nama variabelnya kalau itu variabel. Oke. Default merupakan default access modifier yang tidak menggunakan keyword. Jadi kosong, tidak menggunakan keyword. Jadi langsung penulisannya tipe data, nama variabelnya jika itu variabel. Yang ketiga berikutnya ada public, private, protected. Nah, ini merupakan access modifier tipe aksesnya. Tipe akses yang secara eksplisit harus ditulis. Jadi mau tidak mau penggunaan public, private, dan protected harus ditulis di awal sebelum deklarasi variabel ataupun metodenya. Oke. Contohnya misalkan apa ya? Kita ingin membuat variabel tinggi. Jadi kalau misalkan ingin menggunakan public, maka di awalnya harus dituliskan public spasi integer, misalkan tipe datanya spasi tinggi. Jadi seperti itu penulisannya. Nanti kita akan langsung praktik. Kalau saya cuma ngomong seperti ini, teman-teman pasti nggak ada bayangan sama sekali. Oke, kita masuk ke akses default dulu. Default. Oke. Default. Sesuai dengan namanya, modifier jenis ini tidak perlu dituliskan pada variabel, metode, ataupun kelas. Kita menggunakan modifier jenis ini, variabel, metode, kelas dapat diakses oleh objek atau kelas lain asalkan di dalam satu package yang sama. Oke, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, intinya dia masih di dalam satu package yang sama. Maka dia dapat mengakses data antar kelasnya, baik itu dia menggunakan variabel ataupun metode. Oke. Kemudian tidak ada keyword bagi modifier default, kosong. Langsung ke contoh, misalkan seperti ini. Kita punya satu buah kelas. Oke, jangan perhatikan yang ini ya. Kita perhatikan kelasnya dulu. Kelas student record. Oke.
Kemudian ada satu buah variabel dengan nama name, tipe datanya string. Dan ingat di awalnya dia tidak karena dia default, jadi dia tidak menuliskan modifier aksesnya. Oke, kosong gitu ya. Untuk default dia kosong. Kemudian di bawahnya juga untuk metodenya, karena dia menggunakan akses default, jadi dia juga tidak dituliskan di awalannya. Tidak ada dia menuliskan public, tidak ada menuliskan private, tidak ada menuliskan protected. Oke. Jadi ini contoh penulisan coding untuk yang defaultnya. Oke, kalau saya ambil contoh di sini, kita masuk ke program. Jadi di sini saya punya kelas enkapsulasi. Oke. Di bagian variabel name, di sini saya tidak tuliskan aksesnya karena di sini saya menggunakan default. Oke. Sedangkan di sini juga untuk metodenya saya menggunakan default juga. Nah, variabel name dapat diakses. Ini kan masih dalam satu kelas. Oke. Masih dalam satu kelas. Dan variabel name pada metode getName ini dapat diakses atau diambil dari variabel name yang ada di kelas enkapsulasi. Secara default ya, tanpa menggunakan modifier aksesnya. Jadi dia menggunakan default. Ini bisa selama dia masih dalam satu kelas yang sama dan juga dalam satu package. Nah, untuk penerapan dia mengakses data pada kelas yang lain dalam satu package-nya ini, teman-teman bisa coba nanti di rumah. Oke. Bisa coba, tinggal buatkan saja kelas yang baru. Contohnya di sini, ini kan package enkapsulasi. Oke, perhatikan di sini. Package enkapsulasi. Ada 3 kelas yang saya buat di sini. Teman-teman bisa gunakan salah satu kelasnya untuk dapat mengakses data di dalam kelas enkapsulasi. Jadi kalau dilihat dari pengertiannya tadi, ketika teman-teman ingin mengakses data di dalam kelas enkapsulasi dari kelas, contohnya di sini kendaraan gitu, itu teman-teman bisa lakukan karena dia masih sifatnya modifier. Oke, di sini sambil contoh, misalkan di sini kan ada kendaraan dan ada mobil. Oke. Kendaraan, mobil masih di dalam satu package yang sama. Perhatikan package-nya enkapsulasi untuk yang di mobil, yang di kendaraan juga namanya masih package-nya enkapsulasi. Sehingga bisa kita katakan bahwa dua kelas ini masih di dalam satu package yang sama, yaitu package enkapsulasi. Bisa dipahami ya? Pelan-pelan dipahami, pasti bisa paham. Nggak mungkin nggak bisa paham. Sudah mendengar okehan saya dari tadi, gitu ya. Bahkan bisa diputar ulang lagi, tidak seperti di kelas yang saya menjelaskan terus hilang gitu ya. Kalau sekarang teman-teman bisa putar ulang lagi, kalau masih bingung di playback lagi, diputar ulang lagi. Oke, ada 2 kelas, ada mobil dan juga ada kendaraan. Di mana saya bisa katakan di sini untuk mobil ini merupakan main kelasnya atau kelas utamanya. Kenapa saya bisa katakan mobil sebagai kelas utamanya? Karena terdapat metode main di sini. Oke. Sedangkan di bagian kendaraan dia tidak ada metode mainnya. Sehingga ini saya katakan sebagai kelas yang biasa saja. Nah, bedanya apa? Kelas yang tidak ada main metodenya dan yang ada main metodenya. Kalau kelas yang berisi main method, ini merupakan kelas utama, kelas yang dapat di run atau kelas yang dapat dijalankan. Sedangkan pada kelas kendaraan yang tidak berisi main metodenya, ini kelas yang tidak dapat dijalankan atau yang tidak dapat di run. Kita coba di sini ya. Oke.
kita akan klik kanan, run file, akan error. Bukan error sebenarnya, lebih ke ada notifnya. Notifnya adalah kelas enkapsulasi kendaraan does not have a main method. Jadi tidak memiliki metode mainnya, sehingga tidak dapat di run, dijalankan. Bisa dipahami kira-kira ya, perbedaan antara kelas yang ada main metodenya dan juga yang tidak ada main metodenya. Oke, kita kembali lagi untuk penerapan enkapsulasi yang bagian default. Oke, saya ingin mengakses data pada kelas kendaraan, di mana pada kelas kendaraan ini terdapat dua metode. Yang pertama ada metode set kecepatan, yang kedua ada metode get kecepatan. Nah, untuk yang set kecepatan di sini dia ada memiliki satu buah parameter namanya kecepatan. Kemudian di bagian badan set kecepatan di sini ada this.kecepatan sama dengan kecepatan. Dan perhatikan lagi sekali, di sini kan ada variabel kecepatan di dalam kelas kendaraan. Dia ini menerapkan default karena di depannya tidak ada modifier aktifnya. Oke, tidak ada public, tidak ada private, tidak ada protected. Oke, bisa dipahami ya. Kita kan tadi ingin membahas atau membuktikan bahwa default itu seperti apa gitu ya, apakah benar bisa diakses antar kelas di dalam satu package yang sama. Kemudian kita balik lagi ke kelas mobilnya. Di kelas mobil kita ingin mengakses data pada kelas kendaraan menggunakan objek. Di sini nama objeknya adalah data. Data merupakan objek di dalam kelas mobil yang digunakan untuk mengakses data pada kelas kendaraan. Yang ingin saya akses adalah di sini yang pertama itu ada metode set kecepatan, yang dimana saya akan memberikan nilai isiannya yaitu 360. Kemudian akan dibawa ke kelas kendaraan. Oke. Nah, nanti 360 akan masuk ke sini gitu, ke parameter set kecepatan. Nah, bedanya apa kecepatan yang di sini dengan kecepatan yang ada di sini? Oke, yang ada di sini dan juga yang ada di sini. Bedanya apa? Ada yang tahu kira-kira? Kecepatan yang di sini merupakan variabel kecepatan yang ada di kelas kendaraan. Sedangkan kecepatan yang di sini merupakan variabel yang ada di bagian parameter set kecepatan. Yang membedakannya ada di bagian kata kunci this-nya. This dot ini menunjukkan bahwa apapun yang ada di depannya ini merupakan variabel di kelas itu sendiri. Oke. Dan untuk kecepatan di sini bisa diakses pada metode set kecepatan karena dia masih sifatnya adalah di sini, yaitu sifatnya default. Sehingga nanti di mana untuk kecepatan dia akan menyimpan nilai yang ada di parameter kecepatan. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk get kecepatan di sini dia akan mereturnkan nilai yang ada di variabel kecepatan yang di sini. Mengambilnya dari sini. Oke? Bisa dipahami ya? Sangat mudah untuk dipahami.
Jangan pusing-pusing. Kemudian berikutnya kita masuk ke kelas mobil lagi. Kita kembali ke kelas mobil. Oke. Di sini dia mencetak kecepatan mobil titik 2 plus data.get kecepatan. Oke, di sini kita gunakan objek lagi untuk mengambil metode atau mengakses data pada metode get kecepatan yang tentunya ada di kelas kendaraan tadi. Karena di dalam metode get kecepatan ini dia mereturnkan variabel kecepatan, otomatis nilai yang ada di sini akan dibawa ke sini juga. Sehingga ketika dicetak, kita running, maka hasil yang keluar adalah 360 km per jam. Ini fokusnya di 360. Pengaruh 0 ini karena tipe datanya double tadi ya. Kalau menggunakan integer, ini tidak akan muncul 0-nya. Yang muncul cuma 360. Oke? Bisa dipahami ya kira-kira? Sangat mudah banget. Itu dipahami. Kalau masih bingung bisa diputar ulang lagi videonya. Kemudian, oke, ini sudah yang kita bahas tadi yang defaultnya. Oke? Kemudian berikutnya akses publik. Publik tadi kan cara gininya dia bisa diakses di semua tempat ya, baik di kelas, package, kelas, dan world juga. Oke? Jadi bisa diakses di manapun untuk publik. Anggota kelas dapat diakses dari dalam maupun dari luar kelasnya. Kemudian, objek apapun yang berinteraksi dengan kelas memiliki akses ke anggota kelas yang bermodifier public. Tentu keywordnya di sini menggunakan kata kunci public. Contohnya di sini seperti ini. Ada kelas student record, oke. Dia juga memiliki satu buah variabel dan satu buah method. Oke. Keduanya menggunakan public. Nah, penulisannya seperti ini ya. Jadi kata kunci publicnya ada di depan dulu. Setelah itu baru deklarasi dari tipe data dan juga variabel jika memang dia variabel. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya untuk penulisannya ya. Jadi public itu kalau kita bawa ke programnya jadi seperti ini misalkan. Jadi public. Jadi bisa diakses juga di sini gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, sekarang coba perhatikan ya, jangan di skip. Ini akan saya bawa ke dalam metode mainnya. Ini error enggak? Error. Kenapa error? Illegal start of expression. Ini menandakan bahwa memang untuk deklarasi variabel di dalam metode mainnya ini tidak bisa ya, dia ilegal katanya, jadi tidak sah. Nah, kalau misalkan saya hapus publiknya, karena di sini dia ada string, jadi di sini juga harus menggunakan string juga. Kalau diperhatikan di dalam ini kan yang tadi ya, kembali ke default yang tadi, ini kan menggunakan default. Jadi kalau misalkan kita gunakan di sini private, dia juga akan error. Intinya dia tidak boleh menggunakan modifier access di sini. Tetapi untuk
variabel name di sini hanya dapat diakses pada metode mainnya di sini. Contohnya di sini, kalau dia ingin diakses pada metode yang lain, dia akan error. Errornya apa? Cannot find symbol variable name location kelas enkapsulasi. Nah, di sini dia tidak dapat menemukan kira-kira name di sini statusnya dia sebagai apa. Apakah dia name di sini sebagai variable di dalam metode getName di sini, atau dia sebagai yang lain. Jadi statusnya di sini nggak jelas ya. Statusnya nggak jelas, seperti hubungan seseorang yang statusnya apakah dia teman atau sahabat gitu ya. Jangan yang lain. Kalau yang lain nanti statusnya baper gitu. Nah, kalau ingin agar ini fixed atau normal, kita akan membawa ini keluar. Taruh aja di sini dan dia akan jelas statusnya. Oh, ternyata name di sini statusnya adalah suatu variabel. Kita tambahkan public juga bisa di sini, nggak masalah. Kemudian kalau di sini juga di dalam kelas mobil dan kendaraan, kalau kita isikan di sini public juga tidak masalah, bisa. Untuk penerapan yang lebih detail lagi, di sini masuk ke dalam inheritance atau masuk ke dalam turunan. Oke, turunan di sini saya ambil contoh. Di sini saya sudah punya kelas turunan. Di sini ada inheritance. Oke, saya punya aplikasi dengan nama inheritance. Package yang pertama itu inheritance. Oke. Sebenarnya package yang pertama itu namanya daftar gaji ya, tapi saya gunakan yang inheritance nama package-nya. Yang mana dia? Oh, bukan inheritance. Saya gunakan di sini nama package-nya itu main window. Oke. Main window. Ada child class, ada parent kelasnya, dan juga ada main kelasnya. Untuk yang public sendiri, di sini dia dapat mengakses data dari kelas ke subkelasnya. Untuk chat class di sini saya katakan sebagai subkelasnya, sedangkan parent class ini untuk main kelasnya. Bukan main kelas ya, lebih ke kelas orang tuanya, parent class. Dan untuk running programnya tetap di sini di dalam main kelasnya. Oke. Cuman di sini untuk penerapan publicnya dia dapat mengakses. Oke, ini sorry ya, ini protected ya, ini cuma protected. Jadi nanti bisa diganti saja protected jadi public. Di sini juga public. Sehingga nanti untuk pengaksesan terhadap subkelasnya di inheritance. Ini ingat, inheritance di sini karena dia turunan, dia menggunakan kata kunci extend. Extend di sini artinya perluasan. Sehingga untuk kelas childnya di sini akan memperluas kelas parentnya, sehingga apapun yang ada di kelas parent ini dapat diturunkan ke dalam kelas childnya. Perhatikan di kelas parent terdapat satu buah variabel yang isinya itu 5. Jadi X menyimpan 5 karena dia public. Jadi untuk variabel X dapat diakses di kelas childnya. Oke. Tentunya dengan menggunakan kata kunci super. Nah, teman-teman tahu nggak bedanya this dan super ini apa? Pasti
pasti belum tahu. Yang sudah tahu keren. Oke, untuk yang this tadi sudah saya katakan di awal bahwa this ini merupakan kata kunci yang menandakan bahwa apapun yang ada di depannya ini merupakan variabel yang berada di kelas saat itu atau di kelas itu saja. Jadi x di sini akan diambil dari x yang ada di sini, oke? Karena x di sini merupakan x atau variabel yang dideklarasikan pada kelas child, oke? Sedangkan untuk yang kata kunci super, x dengan kata kunci super, di mana apapun yang ada di depan kata kunci super di sini merupakan suatu variabel yang berada di kelas parent-nya atau di kelas orang tuanya. Kalau kita lihat ke kelas parent, di sini ada x. Nah, x inilah yang diakses di dalam kelas child dengan kata kunci super di sini. Bisa dipahami ya kira-kira ya? Bisa dong, gampang. Gampang banget. Nah, sedangkan x di sini dia tidak menggunakan kata kunci this ataupun super. Kenapa? Karena x di sini merupakan suatu variabel parameter. Oke. Yang tentunya diambil dari parameter di dalam metode infonya. X sebagai parameter di dalam metode infonya. Simple kan? Simple banget pasti. Nah, sekarang pertanyaannya adalah x ini mengambil nilai dari mana sih? Kan gitu. Kita lihat, coba perhatikan. Di kelas parent ada nggak x yang itu? Nggak ada kan? Dia nggak menyimpan metode infonya. Oke? Kalau kita masuk ke main kelasnya, dicek di sini. Oh, ternyata deklarasi nilai untuk masuk ke dalam metode infonya itu ada di bagian main kelasnya. Di sini dia menggunakan objek namanya anak. Oke, child di sini dan di sini ini merupakan kelas dari nama dari kelas childnya sendiri ya. Sehingga untuk main kelas di sini dia ingin mengakses data pada kelas child dengan menggunakan objek dengan nama anak. Anak.info ini kan tadi kan nama dari metodenya yang ada di kelas child yang tadi. Oke. Isinya 20. Sehingga nanti kalau kita running hasilnya, maka untuk yang nilai X pertama tadi nilainya 20. Oke, yang didapatkan tadi atau dideklarasikan di dalam main kelasnya, dan 10 diambil dari kelas child-nya, dan 5 yang diambil dari kelas parent-nya. Ini penerapan untuk public-nya. Jadi public itu dapat diakses di semua kelas, di semua package, di semua subclass. Ini public. Oke. Bisa dipahami kira-kira ya. Pelan-pelan saja dipahaminya. Kemudian berikutnya kita masuk ke access protected. Oke. Access protected di sini anggota kelasnya hanya dapat diakses oleh metode dalam kelas dan subkelas pada package yang sama. Contohnya sama seperti tadi. Oke, ini kata kuncinya gunakan protected ya. Jadi kalau tadi public kita ganti dengan protected. Kita lihat di sini mana nih? Oke, ada yang tadi kan ada child, parent, ada main class. Parent ini merupakan kelas orang tuanya. Kita ganti tadi di sini yang public, sekarang kita ganti jadi protected. Oke. Protected. Dan perhatikan lagi sekali, untuk child class dan parent class serta main class ini masih di dalam satu package yang sama. Package-nya namanya main window, di parent juga nama package-nya masih main window, dan di child juga nama package-nya masih
main window. Oke. Selama dia masih di dalam satu package yang sama, ini bisa diakses untuk modifier access protected-nya. Bisa ya, bisa dipahami ya. Ini sama saja, nanti hasilnya juga yang keluar sama saja. Kalau kita running juga di sini, tadi kan kita gunakan protected, ini juga hasilnya kan sama. 20 diambil dari main class-nya, 10 diambil dari child class-nya, dan 5 diambil dari parent class-nya. Di sini menggunakan protected. Jadi sesuai pengertiannya tadi, anggota kelas hanya dapat diakses oleh metode di dalam kelas dan subkelas pada package yang sama. Kalau masih bingung anggota kelas itu apa sih Pak? Anggota kelas itu yang tadi, entah itu variabel ataupun entah itu metode, itu dikatakan sebagai anggota kelasnya. Jadi misalkan tadi di bagian child di sini, dia ingin mengakses X yang berada di dalam kelas parent-nya. Sedangkan di sini dia menggunakan modifier aksesnya itu protected. Nah, di sini dia menggunakan kata kunci super untuk dapat mengakses data pada kelas parent, atau kelas orang tuanya. Nah, fungsi dari protected ini apa? Kalau masih digunakan dalam satu package yang sama, ini tidak akan terasa efeknya, tetapi akan lebih terasa efeknya ketika teman-teman ingin mengakses data pada kelas di package yang berbeda. Misalkan di sini. Oke, kalau diperhatikan di sini, ini kan dalam satu buah project saya di sini namanya inheritance. Ini terdapat 3 buah package. Oke, ada package daftar gaji, ada package inheritance, ada package main window. Misalkan di dalam kelas child di sini, dia ingin mengakses ini kan karena dia berada di package window, dia berada di package window di sini. Child yang ada di sini, dia ingin mengakses sekarang data pada kelas employee misalkan. Employee. Nah, di kelas employee di sini misalkan ada satu buah variabel, dia isinya misalkan di sini integer x sama dengan 5. Ini salah. Protected integer x sama dengan 5. Pertanyaan sekarang adalah apakah x di sini dapat diakses di dalam kelas child-nya? Nah, ini baru berasa efeknya penggunaan daripada protected. Tentunya x di sini tidak akan dapat diakses pada kelas child-nya karena dia berbeda package. Nanti teman-teman bisa coba lagi di rumah untuk penerapannya yang memang efeknya akan terasa. Kalau masih diakses dalam satu package yang sama, efeknya tidak akan terasa. Tapi kalau diakses pada package yang berbeda, nanti efeknya akan terasa untuk modifier access protected. Berikutnya, ini contoh yang protected-nya. Berikutnya akses private, di mana anggota kelas hanya dapat diakses oleh kelas yang mereka definisikan di dalamnya. Seperti tadi, kalau yang private di sini, dia hanya dapat mengakses data pada kelas itu saja. Contoh penulisannya seperti ini, private string name, private string get name. Kalau kita lihat ke dalam contoh aplikasinya, misalkan nih, ada kelas child dan ada kelas parent gitu ya. Child dan parent. Kalau saya ganti misalkan protected di sini menggunakan private, di bagian child di sini
dia akan terjadi error untuk variabel x-nya. Kenapa error? Jelas. Karena untuk variabel x di sini sifatnya private sehingga dia hanya dapat diakses pada kelas parent saja. Bisa dipahami ya kira-kira ya. Oke, nanti teman-teman bisa mencoba lagi penerapan daripada modifier yang ada di dalam metode enkapsulasinya, untuk lebih jelasnya seperti itu. Kalau nanti ada pertanyaan dari teman-teman semua bisa chat langsung ke saya. Nanti kita akan belajar dan membahasnya bersama-sama. Untuk pertemuan 9 kali ini tidak ada tugas. Dan nanti akan saya berikan kuis. Oke? Kuisnya simple, nanti teman-teman bisa lihat sendiri kuisnya seperti apa. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video untuk Object Oriented Programming pertemuan ke-9.